Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen sharing sedikit sambil memberikan impresi gua terhadap produk ini. Ini merupakan produk yang baru gue beli ya. Ini merupakan SSD NVMe mereknya XPG XX6000 Lite. Itu merupakan SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3X4 SSD yang mempunyai storage sekitar 256 GB. Menurut gua SSD ini udah cukup kenceng gitu ya, dan dia mempunyai kecepatan baca kurang lebih 1,8 GHz alias 1800 Mbps. Dan untuk tulisnya dia mempunyai kecepatan sampai 1200 Mbps atau 1,2 GHz. Ini tuh udah lumayan kenceng buat dipakai gaming atau enggak buat content creating kayak gua. Dan sebenarnya gue udah memakai SSD di harddisk gue yang kemarin sih, di SSD gue yang kemarin di storage gue. Gue tuh memakai Galaxy Gaming yang storage-nya tuh kurang lebih 120 GHz. Sebenarnya udah cukup sih memenuhi kebutuhan gue. Dia tuh udah mempunyai kecepatan kurang lebih 500 Mbps untuk bacanya, dan tulisnya agak sekitar berapa ya? Tulisnya tuh sekitar 200 sampai 300-an. Tapi setelah gua ganti dengan NVMe, kecepatannya itu bisa bertambah 3,5 kali lipat, men. Gila banget, kerasa banget ini perubahannya. Misalnya pas booting, pas buka aplikasi, atau enggak pas jalanin aplikasi-aplikasi berat. Dan gua pengen berbagi sedikit tentang review produk ini. Dimulai dari unboxing. Let's go! XPG atau Extreme Performance Gear ini merupakan sub-brand dari Adata. Adata itu sendiri merupakan brand dari Taiwan yang memproduksi perangkat keras komputer seperti RAM, storage, SSD, dan lain-lain. Dan bisa kalian lihat di depan ada key point sellingnya. XPG XX6000 Lite ini merupakan NVMe PCIe 256 GB. Dan ini merupakan SSD yang mempunyai kecepatan 1800 untuk baca dan menulis 1200 Mbps. Di bagian samping nggak ada apa-apa sih. Dan di bagian belakang di sini ada beberapa key point sellingnya, yaitu PCIe Gen 3X4 dan support NVMe 1,3. Dan ini udah mendukung 3D NAND ya. Dan kita buka aja. Dan isinya cuman kayak gini doang cuy. Ini kayak gini doang. Ada satu heatsink dan juga satu NVMe. Nah, ini merupakan heatsink yang di belakangnya itu ada stikernya. Jadi kalau kalian pasang ininya bisa pakai heatsink yang ini atau heatsink bawaan dari si motherboard. Dan ini merupakan NVMe. Bentuknya itu sangat kecil sekali ya, dan mudah patah gitu ya. Dan bisa kalian lihat, nah, kalau terpasang si heatsinknya ini seperti ini. Dan ini tuh biasanya disimpan di belakangnya. Nah, langsung aja ya kita pasang ya. Sekaligus gua dokumentasiin. Dan oh iya, by the way, kalau kalian beli SSD kalian harus mempersiapkan si bautnya. Bautnya itu sangatlah kecil dan ya di sini nggak disertakan di paket penjualan. Jadi kalian harus ambil motherboard kalian, cek di situ ada bautnya apa enggak. Kalau nggak ada ya kalian harus beli. Dan untuk memasangnya pun ini tuh sebenarnya harus pakai obeng yang kembang yang ininya kecil ya. Ini tuh kecil banget, ini ceritanya gue lagi masukin. Tapi gue itu cuma sangkutin aja nggak apa-apa. Dan yang terakhir si heatsinknya itu harus dipasang, dan gue pasangnya seperti itu. Dan ini lihat, ini merupakan SSD lama gue, Galaxy Gaming yang 128 GB dan storage harddisk gue 1TB. Dan ini merupakan storage tambahan SSD 256 dari HPG. Performanya kayak gimana? Ayo kita nyalain komputer buat lihat gimana kemampuan si NVMe ini. Kelebihan utama menggunakan NVMe sebagai storage adalah kemampuan dalam memproses antrian atau perintah. Si NVMe ini bisa memproses perintah lebih cepat daripada SSD bahkan harddisk. Kemampuannya pun nggak diragukan lagi. Cocok buat kalian yang
suka gaming tentunya. XPG ini yang versi basic sebenarnya ada dua varian ya, yang 6000 Lite yang kecepatannya 2000 GHz dan ada yang lebih tinggi lagi yaitu 8000 series yang kecepatannya 3000 Mbps. Tes pertama yang bakal kita lakukan adalah tes booting. Menurut gua, booting antara SSD SATA dan juga SSD NVMe menurut gua nggak beda jauh bootingnya. Kurang lebih 30-40 detik hasil bootingnya. Dan menurut gue itu tuh nggak kerasa banget ya untuk kecepatan baca tulisnya antara SSD dan juga SSD NVMe. Dan yang paling berpengaruh menurut gue adalah ketika kalian menggunakan SSD ini untuk baca tulis copy paste. SSD NVMe mempunyai kecepatan baca tulis 4 kali lebih cepat daripada SSD biasa. Bisa dibuktikan dengan copy paste file seperti ini. NVMe mempunyai kecepatan baca tulis lebih stabil daripada SSD biasa. By the way, harddisk cuma bisa baca 60 Mbps ya. Kalau untuk copy data dari NVMe ke SSD SATA agak sedikit kurang stabil sih ya, naik turun kecepatannya. Namun untuk maksimalnya ini tuh 40 Mbps aja. Nggak berani nyentuh ke 100-an. Beda dari SSD SATA ke NVMe, dia tuh cenderung lebih stabil dan awalnya doang ya agak sedikit meninggi sedikit, namun akhirnya ujung-ujungnya stabil di ratusan Mbps. Ini tuh asik banget. Buat kalian yang suka produktivitas misalnya content creating atau enggak kalian mau gaming, menurut gua SSD NVMe yang seperti ini merupakan pilihan yang tepat. Kenapa? Karena dapat memberikan kecepatan yang cukup baik. Misalnya kalian main game atau enggak lagi editing. Dan ini tuh udah cukup banget memenuhi kebutuhannya. Dan menurut gua kalau kalian pakai SSD yang biasa yang SATA itu sebenarnya udah cukup cepat sih. Tapi menurut gua ya tanggung aja dengan harga beda sedikit SSD SATA dengan NVMe seperti ini. Kalian bisa mendapatkan kecepatan yang lebih cepat lagi. Dan tentu saja bentuknya yang benar-benar kecil, nggak memperibet isi di dalam PC atau nggak laptop kalian. Mungkin segitu aja impresi dan juga review dari gue. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Bye bye.